Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Robi Sujana. Kali ini saya akan membahas proposal tesis yang insya Allah akan saya angkat ke tesis dengan judul Prinsip Mekanisme Pelaksanaan e-tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. Sekaligus ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainuri SHMH. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena banyak sekali yang ingin saya bahas. Dari latar belakang, infrastruktur, sistem, dan standarisasi di dalam membangun organisasi menjadi bagian penting dalam wahana perubahan ke depan dalam mewujudkan kualitas kinerja personel Polri secara profesional yang erat kaitannya pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan program prioritas ketiga Kapolri yakni peningkatan profesionalisme anggota Polri sebagai salah satu dari penjabaran program Nawacita Kabinet Kerja Jokowi JK. Profesionalisme di sektor pelayanan publik akan terwujud apabila dilakukan perubahan budaya pelayanan dengan sasaran terbangunnya penguatan institusi untuk pemantapan soliditas, terobosan kreatif, dan untuk peningkatan profesionalisme dan peningkatan integritas untuk akselerasi revolusi mental. Profesionalisme di bidang pelayanan publik perlu menjadi perhatian mengingat pelaksanaan pelayanan saat ini belum memenuhi standar yang efektif dan efisien, di mana akan menjadi salah satu pemicu terjadinya keterlambatan pelayanan atau ketidakpastian dan muncul keresahan masyarakat yang berujung pada terbukanya peluang untuk melakukan penyimpangan dalam menepis ketidakpastian maupun keresahan masyarakat itu sendiri, sehingga belum mampu untuk mengakselerasi Polri profesional, penggerak revolusi mental, dan pelopor tertib sosial. Penataan infrastruktur atau penataan sistem data kelola penanganan lalu lintas berbasis teknologi dan kebijakan Grand Strategi Polri yang diperkuat dengan Renstra Polri tahun 2015 sampai 2019 yang meliputi antara lain: pertama, terpenuhinya Al-Paltem atau Al-Matsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri. Kedua, terbangunnya postur Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul melalui perubahan mindset dan culture set. Ketiga, terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal. Perilaku berlalu lintas suatu masyarakat dapat dikatakan mewakili tingkat penghargaan masyarakat terhadap norma dan lembaga hukum, keluhuran budi pekerti, pola komunikasi, dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Perilaku lalu lintas memberikan pengaruh terhadap tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sehingga apabila suatu peristiwa laka lantas meningkat akan memiliki kecenderungan diikuti dengan meningkatnya suatu jumlah garlantas pada suatu daerah yang akhirnya dapat memiskinkan suatu bangsa. Hal ini dapat tergambar dari data kondisi kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara umum yang diperoleh dari Korlantas Polri, di mana jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2007 adalah sebanyak 31.234 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2018 menjadi 32.657 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam sekitar 3-4 orang meninggal dunia, atau dalam setiap harinya sebanyak 86 orang meninggal dunia sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk memberi perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna jalan, pemerintah melalui lembaga Polri yang menjadi alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Kamtibmas melaksanakan tugas tupoksi, fungsi, dan perannya dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Seperti halnya dalam penyelesaian perkara penanganan lalu lintas atau tilang, selama ini antara aparat penegak hukum seringkali mengalami benturan kepentingan yang disebabkan karena kurangnya integritas dan koordinasi, sehingga masing-masing instansi tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan mengedepankan ego kewenangannya. Bahkan dalam kondisi saat ini, pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran lalu lintas masih menunjukkan berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata perintah baik dan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, permasalahan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegakan hukum menjadi salah satu isu sentral yang memerlukan pembenahan kemitraan melalui peningkatan strategi dan koordinasi yang bersinergi antara instansi penegak hukum dengan membangun kebersamaan kemitraan atau penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas. Dewasa ini pelayanan publik oleh aparatur negara telah menjadi isu strategi karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan citra dari aparatur negara itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, kurang lebih saya tertarik mengangkat judul ini untuk jadikan tesis atau proposal tesis sebagai prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan perkara lalu lintas, dengan rumusan masalah bagaimana prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dan yang kedua bagaimana akibat hukum prinsip pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Tujuan yang pertama menganalisis prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis akibat hukum prinsip pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Yang poin keempat, manfaat penelitian. Manfaat ini ada dua. Manfaat secara teoritis dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum guna mengkaji permasalahan akibat hukum prinsip pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Manfaat praktisnya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi, kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Dalam tinjauan pustaka e-tilang ini saya memberi pengertian bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. E-tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak kepolisian dan manajemen administrasi. Mekanisme tilang adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelanggaran lalu lintas. Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang dibedakan atau yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang, yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya, pelanggaran dan penegakan hukum. Menurut Kamus Hukum, pelanggaran hukum merupakan tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. Hal tersebut termasuk pada golongan tindak pidana ringan. Andi Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran tidak
atau sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Pada pelanggaran terkait dengan jenis pidananya, dalam pelanggaran tidak diancam pidana. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini yang pertama, tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, legal research, yaitu penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Yang kedua, dalam metodologi penelitian, pendekatan masalah. Pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konsep atau konseptual dilakukan guna memperkuat analisa berdasarkan konsep dari pakar hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kegiatan praktek di pendekatan ini menggunakan kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yang ketiga, sumber bahan hukum. Bahan hukum itu merupakan salah satu menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan proposal tesis. Di antaranya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar, yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keenam, kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 93 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, majalah maupun internet. Yang ketiga, yang selanjutnya dalam metodologi penelitian itu ada teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam proposal tesis ini dengan menggunakan bahan hukum mengklarifikasi dan diuraikannya, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, penegakan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dikumpulkan menjadi satu berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklarifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan atau atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban dan permasalahan yang terjadi. Teknik pengelolaan bahan hukum. Pengelolaan data penelitian yakni menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan di bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya diandalkan analisis. Pengelolaan bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum. Kedua teknik pengumpulan bahan hukum tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum dan teknik penelusuran dokumen hukum tentang prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya
Analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dengan mengumpulkan bahan yang baik. Mengumpulkan bahan baik itu merupakan bahan primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan suatu jenis metode penulisan yang mempunyai karakteristik berbeda dari penulisan kuantitatif. Penulisan ini juga dianalisis dengan metode deduktif, yaitu analisis dan kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjadikan atau menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Dengan kata lain, analisis dari umum ke khusus dan dianalisis secara preskriptif, yaitu mengkaji atau menganalisis suatu isu hukum dengan ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Selanjutnya, pertanggungjawaban sistematika bab 1 pendahuluan tentang latar belakang rumusan masalah tujuan. Bab 2 tinjauan pustaka yang berisi tentang prinsip mekanisme pelaksanaan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas e-tilang. Bab 3 metode penelitian. Sekian dari saya, semoga proposal tesis ini saya bisa lanjut ke tesis, dan mohon petunjuk untuk Bapak Zainuri membantu dan memberi petunjuk lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.